Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak pula kita bersolawat kepada baginda besar, orang paling mulia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang penuh keberkahan ini. Itu siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tumpah curahkan pula kepada pengikut, sahabat dan keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, betapa beratnya rintangan Rasulullah SAW yang dihina, dicaci maki, dilempari batu sampai ingin dibunuh. Tapi Rasulullah tidak putus asa sampai di situ saja. Rasulullah tetap memperjuangkan demi dakwah Islam. Saudara-saudaraku sekalian, pada tahun itu Rasulullah sedang ditimpa oleh duka, suka dan duka. Rasulullah sedang ditimpa oleh duka yang bertumpuk-tumpuk. Yaitu pertama ditinggal meninggalnya oleh paman beliau yang telah membela beliau, yaitu Abu Thalib. Dan yang kedua Rasulullah meninggalnya oleh istri tercinta Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah pun menyebut tahun itu dengan tahun Amul Husni atau tahun berduka cita, karena tahun itu Rasulullah sangat bersedih atau berduka. Lalu Rasulullah pun beristirahat pada suatu malam, dan Allah sudah berencana untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj dan Nabi Muhammad pada malam itu. Pada malam itu pun Jibril dan kendaraannya turun menuju bumi dan menemui Muhammad. Saat Jibril menemui Muhammad, Jibril langsung membawa Muhammad menuju sumur Zam-Zam. Di sana Muhammad dicuci dadanya yang kedua kali pada Jibril. Jibril pun membuka kembali dada Nabi Muhammad dan usi dada hati lambung Rasulullah dengan air Zam-Zam. Lalu Jibril meletakkannya kembali pada tempatnya. Setelah pencucian itu, Jibril membawa Muhammad menuju ke Masjid Aqsa. Sebelum sampai di Masjid Aqsa, Rasulullah dan Jibril berhenti dulu di Madinah. Saat di Madinah, Rasulullah sholat 2 rakaat di sana. Dan diberitahu oleh Jibril, ini adalah tempat yang nanti, dan orang-orang Madinah akan menerima dakwahmu. Lalu Jibril dan Muhammad bersiap-siap lagi untuk menuju Masjid Aqsa. Saat sampai di Masjid Aqsa, Rasulullah melihat betapa banyaknya orang di sana yang Rasulullah tidak kenal dan tidak pernah melihat wajah-wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi dan Rasul sebelum kamu. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengimami para Rasul dan Nabi itu sholat 2 rakaat. Rasul pun mengimami mereka.
Seusainya salat 2 rakaat, Jibril dan Muhammad pun bersiap-siap untuk menuju ke langit menemui Allah. Yaitu disebut dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sesudah sholat mereka pun siap-siap dan berangkat ke langit satu-satu. Di langit satu, Jibril menutup pintu. Lalu dibukakan pintu dan disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah yang bersamamu?" Nabi Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Lalu Nabi Adam bertanya, "Apakah ia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ia telah diutus." Maka dipersilahkannya Jibril dan Muhammad masuk ke langit satu. Di sana disambut baik oleh Nabi Adam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Saat langit kedua, mereka Jibril menutup pintu dan dibuka pintu oleh Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa alaihissalam. Lalu Yahya dan Isa menanyakan kepada Jibril, "Siapakah yang bersamamu?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Lalu Yahya bin Zakaria dan Isa bertanya, "Apakah ia telah diutus?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah diutus." Maka dipersilakan masuklah mereka masuk ke langit kedua. Saat langit kedua, mereka menuju lagi ke langit ketiga. Dan yang ketiga, Jibril membuka pintu, Jibril menutup pintu dan dibukakan pintu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dibukakan pintu oleh Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf bertanya, "Jibril, siapa yang bersamamu?" Maka Nabi Jibril menjawab, maka mereka Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Lalu Nabi Yusuf bertanya, "Apakah dia adalah diutus?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah diutus." Dipersilakanlah masuk Jibril dan Muhammad menuju langit ketiga. Sudah di langit ketiga, mereka pun naik lagi ke langit keempat. Saat langit keempat, mereka Jibril pun menutup pintu lagi, mengintuk pintu langit keempat. Lalu dibukakan pintu oleh Nabi Idris alaihissalam. Saat dibukakannya pintu, lalu Idris bertanya kepada Jibril, "Siapakah yang bersamamu?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Lalu Idris bertanya, apakah ia telah diutus? Maka Jibril menjawab, "Ia adalah diutus." Maka dipersilakanlah lagi masuk mereka berdua menuju langit keempat. Setelah itu mereka menuju ke langit kelima. Di sana Jibril menutup pintu lagi dan dibukakan pintu oleh Nabi Harun alaihissalam. Lalu Nabi Harun bertanya kepada Jibril, "Siapakah yang bersamamu?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Harun bertanya, "Apakah ia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ia adalah diutus." Lalu Jibril dan Muhammad masuk ke langit kelima. Mereka maju perjalanan menuju langit ke 4, menuju langit ke 6. Di sana Jibril menutup pintu dan dibukanya pintu oleh Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa bertanya kepada Jibril, "Siapa yang bersamamu?" "Ia adalah Muhammad." "Apakah ia telah diutus?" "Ia telah diutus." Maka dipersilakannya masuk Jibril dan Muhammad ke langit ke-6. Lalu Jibril dan Muhammad naik lagi ke pintu terakhir, yaitu pintu langit ke-7. Dan di sana Jibril menutup pintu dan dibukanya pintu oleh Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapakah yang bersamamu?" Maka Jibril menjawab, "Ia adalah Muhammad." Jibril bertanya, "Apakah ia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ia adalah diutus." Maka Jibril dan Muhammad dipersilakan masuk dan Nabi Ibrahim menyatakan kenabian dan Nabi Muhammad SAW. Setelah jalan ke-7, mereka lanjut naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah melihat sebentar dan lanjut ke Baitul Ma'mur. Di sana sangatlah indah, jadi dilukiskan manusia. Lalu Rasulullah dan Jibril berlanjut lagi menuju ke surga. Di sana Rasulullah melihat ada 4 sungai saat di surga. Dan 2 ada dunia dan 2 sama-sama. Yang dunia itu satu sungai Efrat dan yang kedua sungai Nil. Dan yang kedua itu sama-sama di surga. Rasulullah pun melihat para bidadari dan sungai-sungai. Setelah itu Rasulullah lanjut
naik lagi ke langit yang lebih tinggi dan bertemu kepada Allah. Di sana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholatnya berwaktu dan satu malam. Lalu Nabi Muhammad pun disetujui dan turun ke bumi. Saat turun ke bumi, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, apakah yang diperintahkan oleh Tuhanmu untukmu?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan untuk senyum waktu dalam satu hari satu malam." Lalu Nabi Musa memerintahkan untuk minta keringanan kepada Tuhanmu itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad pun naik ke langit dan bertemu kepada Allah dan minta keringanan. Allah pun memberikan keringanan menjadi 40 waktu dan satu hari satu malam. Setelah itu Nabi Muhammad lagi ke bumi dan bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apakah telah dikurangi?" Maka Muhammad menjawab, "Ya, telah dikurangi menjadi 40 waktu dalam satu hari satu malam." Dan Nabi Musa menyarankan kembali untuk dikurangi. Maka Nabi Muhammad naik lagi ke langit untuk meminta Allah dan meminta dikurangi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangi menjadi 30 salat. Lalu Nabi Muhammad mundur lagi ke bumi dan menemui Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa bertanya, "Berapa dikurangi?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya, telah dikurangi menjadi 30 waktu dan satu hari satu malam." Lalu Nabi Musa pun minta lagi untuk dikeringankan kepada Allah. Dan begitu terus sampai akhirnya 5 waktu dan satu hari satu malam. Di situ pun sesudah 5 waktu Musa masih meminta untuk meringankan menjadi 2 salat dan satu hari satu malam. Tapi Nabi Muhammad menjawab, "Aku sudah malu balik menuju Tuhanku untuk meminta keringanannya. Aku sudah menyembahkannya untuk 5 waktu dan satu hari satu malam." Lalu disitulah mulai diperintahkan untuk sholat wajib 5 waktu dan satu hari satu malam. Faedahnya, kita harus bersyukur karena akibat syaratnya Nabi Musa alaihissalam tidak diringankan sholatnya. Kalau kita sholatnya 50 waktu dan satu hari satu malam, kita pasti lelah. Dan betapa besarnya jasa-jasa Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam kepada manusia yang sampai mengancam nyawanya sendiri. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.